Terima kasih Bapa, berkati penyampaian firman Allah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman Allah mengubah perilaku kami, mengubah cara berpikir kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Tema besar kita hari ini adalah iman dan belas kasihan. Di ibadah yang ke-6 yang terakhir ini, saya akan katakan dengan tema terus berbuat baik. Saya rindu setiap saudara terus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dirimu. Kepada orang yang menyakitimu, kepada orang yang jahat padamu. Tetaplah berbuat baik. Karena kita anak Bapa di sorga. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4 sama-sama. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 6 sama-sama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8 sama-sama. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ini adalah tulisan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia mereka dimasuki oleh pengajar palsu, pengajar sesat yang mengatakan bahwa masuk sorga itu tidak cukup hanya percaya Yesus. Masuk sorga itu harus juga melakukan hukum Taurat seperti sunat dan lain-lainnya. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia, untuk masuk sorga cukup hanya oleh darah Yesus. Cukup hanya oleh karena salib. Cukup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sebagai orang Kristen, jangan sampai tidak tahu yang saya sebutkan ini. Pengetahuan agama saudara perlu ditingkatkan, minimal basic dasar iman Kristen. Saudara harus paham yang satu ini. Agama lain pada umumnya mengajarkan seperti ini. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Perhatikan, itu ajaran agama pada umumnya. Kristen beda. Kristen diselamatkan oleh salib Yesus. Saudara menerima salib Yesus dalam dirimu. Engkau percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dan engkau percaya dia adalah Tuhan dalam dirimu. Keyakinanmu kepada salib Yesus, engkau menerima darah Yesus, engkau menerima salib Yesus. Menurut Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia diselamatkan. Jadi bedanya perhatikan. Orang Kristen percaya oleh darah Yesus dia diselamatkan. Maka keselamatan itu dikerjakannya dengan perbuatan baik.
Jadi keyakinan kita terima salib Yesus, menerima darah Yesus, kita percaya dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Keyakinanmu itu menyebut engkau anak Allah, dan keyakinanmu itu menyelamatkan engkau. Keselamatanmu itu engkau kerjakan dengan perbuatan baik. Jadi ada buktinya bahwa saya diselamatkan, saya berbuat baik. Tadi orang dunia agama lain beda. Saya sudah terangkan sama saudara bahwa di agama lain pada umumnya adalah mereka beramal, mereka menolong, mereka memberi, mereka beribadah, berusaha berbuat baik supaya mereka, ayo sama-sama dong, bilang sebelahnya fokus, bilang sebelahnya fokus. Ya, beberapa di antara saudara perutnya sudah kerok. Fokus. Oke, perhatikan, kalau agama lain mereka berbuat baik, mereka beribadah, mereka berjuang, mereka menolong, mereka beramal, pergi ke fakir miskin, ke panti asuhan, semua mereka usahakan berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Mengerti? Berarti mereka berjuang untuk selamat. Mengerti ya? Oke. Kalau Kristen bagaimana? Terima Tuhan Yesus di hatinya, dia sudah diselamatkan. Karena dia sudah diselamatkan, dia mengerjakan keselamatan itu dengan berbuat baik. Beda atau sama? Yang tadi berjuang berbuat baik supaya selamat. Kita sudah selamat berbuat baik. Beda jauh ya. Bagi yang fokus pasti sudah mengerti ini. Keselamatan itu hanya lewat salib Tuhan Yesus. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti tidak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui salib Tuhan Yesus. Tanamkan di hati kita. Nah, karena saya sudah menerima salib, saya diselamatkan. Saya membuktikan kepada orang bahwa saya adalah manusia baru, ciptaan baru lewat perbuatan baik. Jadi nggak lucu juga saya bilang, oh saya terima Yesus, saya diselamatkan, tapi saya hidup dalam dosa. Nggak relate, nggak nyambung. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Dia berkata, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, ada Tuhan di hatiku. Tapi istrinya pun ditampar. Viral. Nggak bisa. Betul, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik harus dikerjakan orang-orang yang telah diselamatkan. Bahkan saudara diselamatkan untuk pekerjaan baik. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara memahami bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat yang pertama, kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, maka tuntunlah dia di dalam kasih dan roh lemah lembut. Jadi kalau ada seorang yang jatuh berselingkuh, berzina, narkoba, begal, dosa-dosa apapun, kecemaran yang dia lakukannya, jangan hakimi dia. Beri dia kesempatan bertobat. Tuntun dia, bawa dia kepada kebenaran dengan menjaga dirimu supaya engkau pun tidak tercobai. Saudara yang saya kasihi, jemaat Galatia adalah jemaat yang mulai terjadi perpecahan. Mulai ada egois. Mereka tidak lagi saling menolong di Galatia pasal yang kelima. Mulai ada kebencian satu sama lain. Di Galatia 6 Rasul Paulus menegaskan di ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan mau agar engkau suka menolong. Bertolong-tolonganlah. Ingat, tidak ada orang yang kuat sendirian. Kita butuh komunitas yang menolong kita. Saudara butuh orang lain menolong saudara. Dan saudara juga mau menolong orang lain. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Saudara, siapa saja perlu kita lakukan tindakan murah hati untuk menolong dia. Yang pertama, para pengajar firman.
para pengajar firman, Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di kampung saya, di perdagangan daerah Siantar, saya masih ingat masa kecil pendeta datang ke gereja, ke rumah kami. Dan bapak saya selalu saya lihat kalau pendeta pulang, atau mama saya selalu saya lihat kalau pendeta hanya datang berkunjung. Gak pernah pendeta itu pulang dengan tangan kosong, kulihat. Selalu ada makanan, oleh-oleh, amplop. Semakin ke daerah, pendeta itu semakin dihormati. Saya nggak tahu di daerah saudara. Bagaimana di daerah saudara? Pendeta di daerah itu semakin ada pendeta yang datang, nggak usah lah khotbah, datang aja. Udah ada rasa senang dan ingin memberkati dia. Makan amang, inang makan. Baru ada lagi yang makanan yang bisa dibawa, bawa amang, bawa inang. Itu adalah sikap menghormati pemberita Injil. Karena 1 Korintus, dalam 1 Korintus 9:14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, coba sama-sama ditambah, harus hidup dari pemberitaan Injil. Berarti penginjil hidup dari mana? Pemberitaan Injil. Saudara datang penginjil, datang pendeta ke rumahmu memberitakan Injil. Mungkin dalam acara syukuran anak, wisuda, memasuki rumah baru dan lain-lain. Belajarlah memberkati penginjil itu. Belajarlah memberkati pendeta itu. Itu perintah Tuhan. Belajar, tanamkan sedini mungkin dalam dirimu. Dari kami sebagai penginjil, kami nggak boleh punya mental meminta-minta, nggak boleh. Dari kami penginjil harus tulus memberitakan Injil. Nggak boleh kami memberitakan Injil untuk dikasih uang, nggak boleh. Nggak boleh. Karena firman itu diberitakan dengan cuma-cuma. Karena kasih Tuhan pun mati di kayu salib dengan cuma-cuma. Cuma pesanku sama saudara, kelak di rumahmu ada pendeta datang memberitakan Injil, pertangyangan, atau namanya bersyukur rumah baru, berkatilah pemberita Injil itu. Itu perintah Tuhan. Lihat, berkat Tuhan ada pada saudara. Bukan karena mau diberkati, tapi memang karena itu perintah Tuhan. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang. Kepada teman seiman lebih dahulu. Galatia 6 ayat 10 dikatakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau di tempatmu ada 10 orang yang sama-sama susah, ternyata ada 3 orang teman seiman, dahulukan teman seiman. Itu kata Alkitab. Sama-sama susah 10-nya, tapi teman seiman dahulukan. Saudara, tetapi dikatakan semua orang, artinya agama apapun berkati, tolong. Nggak boleh kita berbuat baik itu membedakan agama, membedakan suku, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita berbuat baik itu, oh kamu nggak percaya Yesus, kamu nggak boleh ditolong. Tidak, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Katakan, saya berbuat baik kepada semua orang. Amin. Saudara mau berbuat baik kepada semua orang? Ya, jangan hanya kau pikir hanya kepada orang Kristen, hanya kepada satu sukumu. Jangan, kepada orang ateis pun tetap berbuat baik. Kepada orang yang menganut paham komunis pun tetap berbuat baik. Bahkan kepada orang yang jahat samamu tetap berbuat baik. Aku bisa merasakan aura ada orang yang jahat samamu. Apakah ada orang yang syirik samamu?
Apakah ada orang yang iri samamu? Apakah ada orang yang jahat samamu? Ingat, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tanda anak Bapa di surga. Ditampar pipi kanan, kasih kaki kanan. Salah, tolong diperbaiki. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan tampar pipi kanan, kok kasih kaki kanan. Itu lebih parah. Lukas 10 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-37. Saya ceritakan aja ya. Ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Ini dalam perumpamaan Yesus. Dari Yerusalem turun ke Yeriko, di tengah jalan ada penyamun menangkap dia, mencopet dia, memukul dia, menghantam dia. Dan dia jatuh di jalan. Kata Yesus, ada 3 jenis orang yang melihat kejadian itu. Yang pertama, ada seorang imam. Imam berarti orang yang suka memimpin ibadah. Seorang imam melihat seorang yang terkapar, dipukuli, dijambret. Tapi orang itu tidak mau menolong, dia pergi dari jalan lain. Dibiarkan tergeletak. Yang kedua, ada seorang Lewi. Seperti orang ini disebut pemuji penyembah dari suku Lewi. Dia lihat terkapar. Dia lihat udah berdarah-darah. Dia lihat tergeletak. Dia pergi meninggalkan. Dia cari jalan lain. Kata Yesus, ada yang ketiga. Orang Samaria yang baik hati. Dia melihat itu terkapar, orang terkapar. Penyamun menyerang dia, memukul dia, dia jatuh. Orang Samaria baik hati mengangkat orang ini. Membawa orang ini ke penginapan. Dan dirawat. Dan dikasihnya duitnya 2 dinar. Dan dia katakan kepada orang yang punya penginapan, rawat orang ini. Berapapun kurangnya akan kutambahi. Yesus berkata, siapakah manusia yang sesamanya dengan yang jatuh dengan orang itu? Maka dijawab, orang Samaria yang baik hati. Berapa banyak di antara saudara, kalau pulang dari ibadah ini, kau lihat ada orang tergeletak, tabrakan. Mau turun dari sepeda motor, menolong dia, mengangkat dia ke tempat perobatan, membantu dia. Yang mau menolong orang terkapar, angkat tangan. Yang mau turun untuk menolong orang yang jatuh. Yang tidak mau maju ke depan. Biar kita selesaikan di depan ini. Siapa di antara saudara kalau engkau lagi makan di meja makan restoran, kau lihat ada orang miskin, susah, kedinginan, gak makan. Maukah engkau makananmu kau bungkus, bukan sisa, tapi kau kasih sama dia. Ini Pak, seminggu lalu ketika saya mau makan, saya juga lapar. Sebungkus saya beli sama saya lapar. Mau ku makan. Tapi di sebelah saya ada seorang bapak tua. Kurus, kumal. Roh Kudus ingatkan saya. Makananmu itu kasih ke dia. Di hati kecilku juga ada manusiawinya. Aku juga lapar. Aku juga lapar. Dan aku sudah, uang waktu itu pas pula habis. Hanya tinggal nasi 1 bungkus. Bukan habis total ya. Dalam dompet saya udah gak ada lagi untuk beli. Kecuali ke ATM. Tapi ada Roh Kudus di hatiku. Kasih nasimu. Sementara perutku saya dengar suara Roh Kudus. Saya panggil bapak itu, Pak, ini untuk bapak.
dia hanya bilang, terima kasih. Baru mobil mau saya belokkan, dia sudah makan. Hati saya senang, terima kasih. Galatia 6 ayat 10. Coba lihat Galatia 6 ayat 10. Selagi masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Hidup ini, ya, dari mana bang kuncinya? Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Berapa banyak yang mau membuat hidup ini menjadi kesempatan berbuat baik kepada orang lain. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Selagi masih engkau bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Nanti kalau engkau makan, kau lihat teman kosmu tidak bisa makan karena uang kirimannya belum datang. Pesanku samamu, bagi makananmu. Bahkan dahulukan kepentingan orang lain. Kalau saudara belajar mendahulukan kepentingan orang lain, saya percaya Tuhan pun akan mendahulukan kepentingan kita. Kita sama-sama belajar. Saya nggak sempurna, tapi kita mau belajar. Itu yang saya lakukan ketika saya menjumpai ada seorang di tengah jalan. Saya mau khotbah hari Minggu, ibadah pertama. Di Krakatau, jalan Krakatau ada orang terkapar dengan kejang-kejang. Orangnya melihat, kasihan, kasihan, kasihan. Saya turun dari mobil, saya angkat, saya bawa ke klinik terdekat. Dan saya berkata, saya dokter, saya menjamin biaya orang ini. Persis seperti orang Samaria itu ucapkan, itu ucapan saya. Saya mau khotbah, berapapun tagihannya saya tanggung. Tolong obati. Karena saya sudah sering mengkhotbahkan itu soalnya. Puluhan kali saya mengkhotbahkan orang Samaria yang baik hati. Bagaimana bisa aku tidak berbuat apa yang kukhotbahkan? Bagaimana aku bisa tidak berbuat kepada orang yang terkapar, yang adalah sesamaku?
Itu hanya contoh kesaksian yang pernah aku lakukan beberapa kali. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Sampai detik ini pun, kalau diizinkan Tuhan aku melihat orang susah, itu berarti Tuhan suruh aku menolong dia. Bukan harus semuanya, bukan harus kuberikan dengan cara menjual hartaku, tidak. Seberapa yang bisa kuberikan dengan takaran sukarela. Itu janjiku sama Tuhan. Beberapa orang yang masuk ke rumah sakit, sesak napas, tidak punya uang, di ujung kematian. Dia hanya bilang, Pak dokter aku gak punya uang. Saya hanya bilang, ya sudah sekarang berobat dulu biar nyawamu tertolong. Nanti ku bayar Pak dokter. Nantilah itu, pokoknya kau selamat dulu karena kau sudah napas satu-satu. Suaminya pun nangis, keluarganya nangis. Selamat. Dan saya belajar membayar tagihannya. Dan dia janji akan bayar ke saya. Sampai sekarang belum dibayar. Membilangkan tidak bisa pun tidak. Dia memang bilang terima kasih, tapi enggak membilangkan nantilah ku bayar. Bahkan kalau jumpa pun papasan, jadi malu sendiri dia. Tapi saya belajar menolong orang tulus. Saudara pun kalau menolong orang lain, menolonglah dengan tulus. Karena satu waktu tolong itu, bilang terima kasih. Karena ada juga orang yang kita tolong, dia bilang, hanya ininya. Hanya ini pertolongannya. Sedih, kadang-kadang menolong orang yang gak tahu diri. Ada orang kita tolong sekali, kita tolong 2 kali, kita tolong 3 kali, tolong 5 kali. Bulan 6 gak kita tolong, datang dia. Biasanya kau tolong. Mana pertolonganmu? Buktikan kau pendeta, buktikan kau bamu, kau bilang kau menolong. Aku susah, tolonglah. Ada orang yang ditolong tidak tahu diri. Ada juga temanmu yang engkau bayari, asal makan sama, gak tahu diri. Dia selalu senang dibayari. Ingat, anak Tuhan Yesus itu, Alkitab bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Katakan, saya lebih suka memberi dari menerima. 1, 2 ya. Saya lebih suka memberi daripada menerima. Lebih mantap. Saya lebih suka mentraktir daripada ditraktir. 1, 2 ya. Saya lebih suka mentraktir daripada ditraktir. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak pengemis ditraktir. Jangan malukan Tuhan karena sifat pengemismu untuk ditraktir. Traktir dong. Jangan, gak boleh anak Tuhan begitu. Traktir dong, itu pengemis, peminta-minta. Alkitab yang bilang itu, anak Tuhan tidak peminta-minta. Ya, jangan suka pengemis, peminta-minta. Itu kau bukan menggambarkan anak Tuhan Yesus. Tuhan yang bilang itu. Jangan bukan Bapa di sorga. Tapi kalau ada orang karena malam begini udah berpikir mau mentraktirmu. Mau makan mie, kitiau, pangsit. Beberapa di antaramu belum makan. Dan dia mengajakmu, aku mau traktir kau. Itu kau bukan meminta-minta. Itu pun gak perlu kau tolak. Yang gak boleh itu peminta-minta. Tapi kalau saya bilang, tolong temani saya lah. Kita katakanlah bersahabat. Nanti tolong temani saya, kita makan sama ya. Di mana? Itu di Pangsit Cahaya. Masih buka kok sampai jam 10.30. Ingat, siapa yang mengajak, dia yang bayar. Ya, tanamkan di hatimu. Jadi kalau ada teman-temanmu yang berani ngajakmu, bilang, kata pendeta kami, mengajak, bayar.
Karena ada orang berani mengajak, pas bayar pura-pura ke toilet. Pura-pura sibuk, halo, 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 halo. Tapi dilihatnya juga, halo. Anak Tuhan tidak pengemis, tidak peminjam-minjam, tidak peminta-minta. Kalaupun saat ini kau terpaksa karena meminjam uang kuliahmu dibayar, itu karena sekali, jangan karena kebiasaan. Saudara yang saya kasihi, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi sama-sama baca, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan tegas katakan, ku kalahkan kejahatan dengan kebaikan. 1, 2 ya, ku kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20-21 dikatakan, kasihlah makan musuhmu, kasihlah minum penggosip yang menggosipimu, kasih dia Coca-Cola, teh manis dingin, lontong lengkap dengan telur, kasih sama dia, biar tambah tenaganya. Ya Alkitab yang bilang itu loh, saya nggak tambah-tambahin. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan dengan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 20, ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, karena musuhmu kan. Jika penggosip itu lapar, berilah penggosip itu apa? Makan. Jikalau penggosip tentang kau itu kecapean, mulutnya membicarai kau, haus dia, haus. Gosip itu apa? Minum teh manis dingin, kasih. Kasih. Karena dia capek dia membicarai kau. Itu sama artinya engkau menaruhkan bara di atas kepalanya. Apa itu bara di atas kepalanya? Dia menjadi gelisah. Aduh, aku udah gosipi dia, masih baik juga kawan ini ya. Aduh, aku udah jahati dia, tetap juga dia baik sama aku. Itulah bara di atas kepalanya. Dia gelisah melihat kebaikanmu. Dia nggak tahan. Dijahati apapun kau tetap baik. Dia bingung. Manusia apa ini ya? Dijahati baik terus. Saudara, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi engkau anak terang, garam dunia lewat perbuatan baikmu. Orang tidak bangga dengan engkau melayani di sini. Saya serius katakan. Orang tidak bangga dengan pelayanan kita di sini, bos. Bang, kak, orang tidak bangga dengan pelayanan kita di sini. Orang akan bangga ketika kita turun melakukan perintah Tuhan. Menolong orang lain. Enggak zamannya orang bangga lihat orang di mimbar ini. Enggak. Tapi orang akan sangat bersyukur menjumpaimu karena engkau berbuat baik. Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Silakan kita melayani sini sebagai wadah untuk menyenangkan Tuhan. Tapi manusia tidak akan bangga dengan khotbahku berapa banyak di YouTube. Atau khotbahku yang nampaknya wow. Enggak. Orang akan bangga ketika kita melakukan perintah Tuhan. Menolong orang yang butuh ditolong. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini ada cerita singkat. Ada seorang istri yang sudah sangat stres sama suaminya. Ada istri yang kepingin suaminya mati. Saya sudah jumpai ada seorang ibu, beberapa ibu yang sudah kepingin suaminya mati karena suaminya main pukul seperti video yang viral yang saudara lihat. Ada yang melayani Tuhan khotbah tapi sama istrinya bam. Makanya anak gadis, hati-hati kau memilih suami. Ingat yang memilih suami itu adalah engkau, bukan Tuhan. Engkau yang memilih pasanganmu. Tuhan memberikan circle. Engkau yang memilih di antara orang dekat-dekatmu. Satu-satu mungkin ada cara Tuhan. Ishak dengan Ribka dipertemukan Tuhan. Ada yang mujizat seperti itu. Tapi secara umum 80-90% kita yang memilih. Makanya anak gadis, ingat, ketampanan adalah kebohongan, kegantengan adalah sia-sia. Carilah laki-laki takut Tuhan. Demikian juga, kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita takut akan Tuhan.
Maka jangan kau salah memilih pasangan. Karena menikah orang Kristen sekali sampai kematian. Kita nggak menikah untuk hanya 5 tahun. Sampai mati. Atau yang kau pilih itu yang mematikanmu. Ya. Kalau kau dipukul tiap malam. Seperti yang kau lihat di video itu. Ambil pipa. Pap! Kebenarannya aku tidak tahu pasti, tapi itulah video yang beredar. Dan memang saya jumpai juga ada jemaat yang saya layani. Ketika saya tanya, apa topik doanya? Doakan ini, doakan ini. Kamu Bu, apa doanya? Doakan Pak Pendeta suamiku supaya mati. Aku ulangi. Doakan Pak Pendeta suamiku supaya mati cepat. Saya diam. Mana ada doa kayak gitu Pak, Bu? Gue bilang. Nangis dia, nangis. Kayak mana aku bisa hidup sama dia? Rambutku dijambak, diseret, dipijak. Dengar, kau salah memilih, kau mati. Saya membayangkan apa yang diceritakan dia. Lagi hamil ditonjang. Kepalaku diantukkan ke dinding. Ada orang yang belum tuntas dengan luka batin. Sehingga dia melukai orang lain. Harusnya kau menemukan seseorang yang sudah beres dengan hatinya. Yang sudah sembuh dengan luka lamanya. Kalau dia sembuh dengan luka lamanya, dia akan menyembuhkan pasangannya sekelilingnya. Kalau yang masih lukanya menganga, lukanya masih banyak, dia siap-siap melukai orang yang paling dekat. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hatiku penuh luka, maka istriku pasti kulukai, anakku pasti kulukai. Aku bersyukur lukaku sembuh. Sehingga aku menyembuhkan istriku dan anak-anakku. Beberapa waktu yang lalu dalam pernikahan pun aku masih luka dan aku melukai mereka. Kalau engkau punya pasangan masih terluka, gampang ciri-cirinya. Kata-katanya melukai. Pam, 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 beracun. Dan tindakannya bisa fisik. Pam. Karena lukanya akan ditumpahkan kepada orang yang dekat dengan dia. Pasangannya nomor 1 yang akan mati dibuat dia. Makanya sebaiknya beres dulu luka batinmu, luka masa lalumu. Sembuh dengan mengampuni, berdamai dengan masa lalu, kau menikah. Jadi ada istri yang menginginkan kematian suami, ada suami yang menginginkan kematian istri. Singkat cerita, ada seorang istri yang udah stres, depresi karena suaminya pukul dan mabuk, judi dan selingkuh. Ini kisah nyata banyak yang saya jumpai. Tapi dalam hal ini cerita, dia datang kepada seorang bapak yang bijak, bapak yang pintar di kampung itu. Pak, bapak orang bijak, tolong saya supaya suamiku mati. Tapi kalau bisa Pak, suamiku itu mati pelan-pelan. MPP. Mati pelan-pelan. Tunggu. Dia ke kamar, dia ambil air. Biasalah kok orang bijak, orang pintar. Si ibu itu berharap cepat dikasih. Nah, dalam 3 bulan suamimu akan mati pelan-pelan. Dengan catatan air yang kukasih itu sudah ada khasiatnya. Campur ke kopi dia tiap pagi. Tiap pagi atau malam asal dia minum, campur sedikit, kocok. Maka dia dalam 3 bulan pelan-pelan sakit dan mati. Dia buat. Dia masih benci, dia marah. Tapi dia mulai sadar. Usia suamiku tinggal 3 bulan. Dengan semangat dia buat, dia kocok. Minggu pertama, wah dia baik-baiki suaminya. Supaya menjelang kematian, suamiku ini ingat aku baik. Dia berjuang buat baik. Asal suaminya datang pulang dari luar, papa mau dibuat apa? Mie kuah atau mie goreng? Kalau dulu dia bilang, atau kau yang ku goreng. Sekarang tidak. Dia bilang, yang mau ku buat? Mau kopi susu, kopi saja, atau teh?
Suaminya mulai bingung. Baik kali istriku ini. Yang biasanya merepet-repet, marah-marah, ngamuk, cuek. Baik sekali. Bulan yang kedua, suaminya mabuk. Udah teler sampai ke rumah, dia jatuh di sofa. Istrinya tetap berbuat baik karena dia tahu sebulan lagi mau mati. Dia ambil sepatu suaminya, dia lap-lap. Kemudian dia kusuk-kusuk. Kemudian suaminya itu mulai berpikir, kenapa baik kali kawan ini? Yang biasanya kalau aku mabuk, biasanya kawan ini ambil air panas disiramnya sama aku. Kok ini baik sekali? Kok rata kali istriku ini? Masuklah di bulan ketiga, sebulan lagi mau mati. Berarti bulan ketiga, bulan kematian. Dalam hati istrinya, malam lagi tidur di sebelahnya. Kalau mau mati sama tahun, udah mau mati suami gini, wah bulan ini mati lah kawan ini. Tapi dia tetap besoknya itu berbuat baik. Dibuat lagi kopi, teh manis, campur lagi. Airnya pun udah mau habis. Dan kemudian 2 minggu sebelum mati. 2 minggu sebelum hari kematian. Menurut bapak itu. Suaminya tengah malam di jamaah Tuhan. Dia membayangkan, baik kali istriku ini. Aku mabuk masih disayangi. Aku pulang dikasih minum, dikasih makan. Tiba-tiba dia nangis tengah malam berlutut. Tuhan ampuni aku. Aku selama ini jahat sama istriku. Sama anak-anakku 3 orang. Ampuni aku Tuhan, aku jahat. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Yang biasanya besok paginya istrinya bangun jam 5, jam 6. Besoknya yang bangun suaminya jam 4 pagi. Bertobat. Bertobat suaminya, dia nyapu, dia ngepel, dia mulai nyuci, dia mulai beres-beres. Istrinya mulai bingung. Mau mati kok baik kawan ini. Malam-malam suaminya lihat istrinya udah capek kerja. Kemudian gantian. Ini seminggu sebelum kematian. Menurut bapak itu. Istrinya bilang pegal pak, pegal. Kan biasa ya suami istri ya, kusuk-kusukan. Saya salah satu tugasku itu. Kusuk. Dia kusuk. Istrinya, maafkanlah papa. Papa udah jahat samamu selama ini. Mabuk, selingkuh, pukul engkau, mabuk, judi. Doaku. Sambil dikusuk kepala istrinya, doaku. Biarlah aku duluan mati daripada kau. Dalam hati istrinya, memang itu yang kuinginkan. Bahkan aku udah pergi ke orang bijak di hatinya. Seminggu lagi matinya kau. Dikusuk-kusuknya istrinya ini. Aku sayang samamu. Izinkanlah aku. Berilah aku kesempatan memperbaiki diri, Kau baik sekali. Engkau adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima dalam hidupku. Bahkan aku udah bilang sama Tuhan, kalau bisa Tuhan duluan aku yang mati. Supaya anak-anakku lebih bisa dirawat istriku. Istrinya makin jantungan. Seminggu lagi mati lama tahun, tapi makin baik. Seminggu lagi mau mati kok baik kali dia. 3 hari menjelang hari kematian, suaminya tiba-tiba beli kado. Dikasih kado baju, dikasih hadiah yang indah. Kemudian istrinya berpikir, Pasong Swakodon. Ini mungkin adalah tanda-tanda kematiannya sudah dekat. Yang gak pernahnya ngasih kado, dikasihnya kado. Happy birthday ma, I love you. Dipeluknya istrinya juga peluk dia. Mau matilah kau, waduh. Kenapalah menjelang kematianmu baru baik kau. Suaminya nangis, dia pun nangis. Kenapalah kau mau mati, aduh racun dah masuk di mulutmu, racun. 5 jam di hari menjelang kematian. Menurut bapak itu. Si istrinya udah jantungan. Tuhan, aku tidak mau dia mati. Tuhan, aku tidak mau dia mati. Dilihat jamnya, 5 jam lagi. Dikejarnya bapak itu. Pak, aku
Aku tidak mau mati suamiku, Pak. Tolong, Pak. Kenapa? Suamiku udah tobat, Pak. Suamiku baik kali, Pak. Dia cuci pakaianku, dia kusu aku, dia bersihkan rumah, dikasih hadiah. Dia udah janji tobat dia, Pak. Tolonglah, Pak, jangan mati suamiku, Pak. Apa penangkal, apa penawar racun yang Bapak kasih itu? 5 jam lagi loh, Pak, udah mau mati dia, Pak. Mungkin sebentar lagi sesak itu, Pak. Tolonglah, Pak. Datanglah Bapak itu. Ambillah air. Contoh itu. Dia juga berpikir apa lagi nih. Baru dia bilang sama ibu itu, Bu, pulanglah. Suamimu tidak mati karena suamimu hanya minum aqua yang kukasih. Sama sekali tidak ada racun dalamnya. Kenapa suaminya berubah? Karena istrinya berbuat baik. Kenapa istrinya berbuat baik tadi? Karena istrinya berpikir suaminya mau mati 3 bulan lagi. Perbuatan baik mengalahkan kejahatan. Siapapun yang jahat sama terus berbuat baik. Itu adalah anak Bapa di sorga. Saudara yang saya kasihi, saya ajak baca dalam 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau engkau rajin berbuat baik, siapa yang berbuat jahat? Kecuali orang yang sangat jahat. Secara umum kalau orang dibaiki, dia akan membalas dengan kebaikan. Kita bersama-sama Lukas 6 ayat 36. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa di sorga murah hati, engkau pun murah hati. Ingat ya, anak Bapa di sorga itu murah senyum. Kalau engkau masih payah senyum, maaf, mungkin banyak kecewa di hatimu. Anak Bapa di sorga itu murah senyum. Jangan sampai orang melihat ketika engkau senyum, orang bilang tanda-tanda kiamat udah datang. Karena kita murah hati, murah senyum, murah menolong. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik itu adalah penyembahan. Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, itulah worship, true worship adalah perbuatan baik. Bukan penyembahan seperti ini aja, penyembahan haleluya, puji Tuhan. Baiklah, itu bagian daripada penyembahan secara lisan, vokal. Tapi penyembahan sesungguhnya ketika engkau berbuat baik kepada orang jahat padamu. Itulah true worship, penyembahan yang sesungguhnya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.